Shalom. Shalom. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Sungguh hanya kemurahan dan pemeliharaan Tuhan sehingga kita dapat beribadah pada pagi hari ini. Mari kita tenangkan diri dan siapkan hati. Mohon handphone di silent. Mari kita bangkit berdiri. Suci, suci, suci. Allah Maha Kuasa.
Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu, ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Mari kita angkat pujian, memuji nama Tuhan. Namanya ajaib, Raja Maha Kuasa, Raja Maha Ada, namanya Yesus. Ya Tuhan, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Raja Maha Kuasa, Tuhan Maha Ada, namanya ajaib, Yesus Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami umat-Mu datang untuk menyembah, mengangkat suara kami, bernyanyi dan bergemar, memuji Engkau, mendengarkan firman-Mu. Mohon Engkau layakan kami, sehingga pujian kami boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan, dan firman-Mu boleh kami mengerti. Ya Tuhan, biarlah Engkau yang memimpin ibadah ini dari awal sampai akhir, dan biarlah Engkau menikmati ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hormati berdiri, kita akan membacakan firman Tuhan diambil dari Mazmur 10 ayat 1 sampai dengan 11. Saya akan bacakan ayat pertama, jemaat sekalian ayat berikutnya, dan ayat terakhir akan kita baca bersama-sama.
Mengapa Engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan dan menyembunyikan diri-Mu dalam waktu-waktu kesesakan? Karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya, dan orang yang loba mengutuki dan menista Tuhan. Tindakan-tindakannya selalu berhasil, hukum-hukum-Mu tinggi sekali, jauh dari Dia. Ia menganggap remeh semua lawannya. Mulutnya penuh dengan sumpah serapah, dengan tipu dan penindasan. Di lidahnya ada kelaliman dan kejahatan. Ia mengendap di tempat yang tersembunyi seperti singa di dalam semak-semak. Ia mengendap untuk menangkap orang yang tertindas. Ia menangkap orang yang tertindas itu dengan menariknya ke dalam jaringnya. Bersama, ia berkata dalam hatinya, Allah melupakannya. Ia menyembunyikan wajahnya dan tidak akan melihatnya untuk seterusnya. Jemaat dipersilakan duduk. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya dan di dalam kehidupannya sehari-hari. Saatnya kita akan merendahkan diri, mengakui dosa dan pelanggaran kita. Mohon Tuhan mengampuni kita. Yehezkiel 33 ayat 11 berkata, katakanlah kepada mereka, demi Aku yang hidup, demikianlah firman Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapa kamu akan mati, hai kaum Israel? Ya Tuhan, tidak ada satu hal pun yang dapat kami sembunyikan di hadapan-Mu. Kami datang mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Mohon pengampunan-Mu, mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus memenuhi hati kami, sucikan kami. Biarlah kami lebih mengenal Engkau Yesus, sehingga kami diubah jauh dari dosa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita angkat pujian, tak seorang pun mirip Tuhan Yesus. Tiada
susahku, ya pimpin jalan hidupku. Tiada orang mirip Tuhan Yesus, tiada seorang pun. Dia tahu segala susahku, ya pimpin jalan hidupku. Tiada orang mirip Tuhan Yesus, tiada seorang pun. Kesaksian pujian pada hari ini akan dibawakan oleh paduan suara Voice of Grace dengan judul Hanya Dia Tuhan, God and God Alone.
Firman Tuhan akan dibawakan oleh Guru Injil Yemima Ayu Angela dengan tema Murid Tidak Suam-suam Kuku. Dipersilakan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. 大家平安。 Kita kayak musuhan ya Bu Livi ya? Wah, deketan dong. Oke. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita sama-sama nanti membaca serta merenungkan firman Tuhan, kita satu hati dalam doa. 弟兄姐妹们，当我们还没有思想上帝的话之前，我们来同心祷告。 Bapa yang Maha Kasih, Engkau adalah pencipta kami. 满有慈爱的上帝啊，你是创造我们的， Oleh sebab itu Engkau layak menerima puji dan sembah dari kami Tuhan. 你是配的接纳我们的一切赞美。 Namun kami adalah manusia yang lemah karena dosa-dosa kami. 主啊，我们因为罪成为了非常软弱的人， Kami terus membutuhkan Tuhan menuntun kami. 我们实在很需要上帝来帮助我们。 Kiranya Tuhan berkenan dengan renungan hati kami. 但愿神你喜悦我们一切的话语。 Sebab kami mau mendengar dan melakukannya. 因为我们愿意听，我们也愿意行出来。 Berkatilah hamba-hambamu yang lemah ini Tuhan. 求你祝福你两弱的仆人， Biar kami jadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyampaikan kebenaran. 但愿你能够借用我们来将你的话传开。 Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. 奉耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。 Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们， Kita mau sama-sama membaca bagian firman Tuhan dari kitab Wahyu. 我们要一起读启示录 Wahyu pasal yang ketiga ayat 14 sampai 22. 启示录第3章14到22节。 Apakah Bapak Ibu Saudara membawa Alkitab atau sudah membuka Alkitab? 你们有带圣经吗？ Oke. Bapak Ibu Saudara boleh memperhatikan, saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia, nanti ini Hao. boleh dalam bahasa Mandarin. Oke. Mari kita menyimak bersama-sama, demikian bunyi firman Tuhan. Saya baca dalam TB2 ya Bapak Ibu, mungkin agak sedikit berbeda. Kepada jemaat di Laodikia, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, sumber dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta dan telanjang. Aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli dari aku emas yang telah dimurnikan dalam api. Agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya. Agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Juga minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Siapa yang kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu bersungguh-sungguhlah dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk menemui dia dan makan bersama dia dan ia bersama aku. Siapa yang menang, ia akan kududukan bersama aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. 给老底嘉教会的信，你要写信给老底嘉教会的使者说：那为阿们的、为诚信证实见证的，在神创造万物之上为首的说：我知道你的行为，你也不冷也不热，我巴不得你或冷或热，你既如温水，也不冷也不热，所以我必从我口中把你吐出去。你说我是富足，已经发了财，一样都不缺，却不知道你是困苦可怜、贫穷、瞎眼、赤身的。
我劝你向我买火炼的金子，叫你富足；又买白衣穿上，叫你赤身的羞耻不露出来；又买眼药擦你的眼睛，使你能看见。凡我疼爱的，我就责备管教他。所以你要发热心，也要悔改。看啊，我站在门外叩门，若有人听见我的声音就开门的，我要进到他那里去，我与他，他与我同席。得胜的，我要赐他在我宝座上与我同坐，就如我得胜了，我父的宝座上与他同坐一般。圣灵向众教会所说的话，凡有耳的就应当听。 Demikian firman Tuhan. 这就是上帝的话。 Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar, kita memerenungkan tentang murid yang tidak suam-suam kuku. 今天我们要思想，就是不是不冷不热的门徒。 Bapak Ibu pernah melihat gak atau pernah perhatikan gak kalau dibungkus minuman seduh yang kemasan itu biasanya ada belakangnya saran penyajian. 你们是否看过你们那个冲饮料包装的，它的后面有写字的？ Nah, biasanya di situ disarankan penyajiannya lebih nikmat disajikan dengan es dingin gitu ya. 它常常会写，你用冰块喝的话更好喝， Atau lebih nikmat juga kalau panas-panas. 或者你用热水泡也好喝。 Biasanya juga kalau kita ke resto atau kafe, kita lihat di buku menunya pasti yang ada panas sama dingin gitu. 我们去餐厅的话，你看它的食谱一定有热的或者冷的饮料。 Kira-kira kenapa ya Bapak Ibu? 为什么呢？ Mungkin karena kalau adem gitu rasanya kurang enak. 因为如果温温的，好像不大好喝。 Misalnya saya pernah pesen teh panas tawar, 我曾经订了一个热茶， tapi yang datang nggak panas, 但是他拿出来的时候，这个茶不热， anget-anget adem gitu 只 kan. 是温温的， Nggak enak dinikmatinya Bapak Ibu. 我就觉得不好喝。 Nah, jadi saya pilih ya udah mending kasih es kalian biar jadi es teh tawar seger. 后来我就想，哎呀，不如拿冰块，这冰茶更好喝。 Bapak Ibu, kira-kira kita tuh sebenarnya punya bayangan tentang suam-suam kuku. 所以呢，你这样的比喻，你就大概也会想到，什么叫做不冷不热， Yaitu kondisi air yang enggak panas tapi juga enggak dingin. 就是那个水啊，又不冷又不热。 Cuma biasanya kalau buat diminum yang seperti ini kurang recommended. 所以我们不大推荐这样的饮料。 Ya Bapak Ibu kalau minum kopi pasti panas-panas ya. 当然，我们喝咖啡一定要很热， Kalau udah dingin 冷了呢， nyesel atau kasih air panas lagi. 或者你再冲热水。 Biasanya sih umumnya panas, tapi ada juga yang seleranya dingin. 是普通我们喝咖啡是热的，但是有些人也要冷咖啡。 Ada yang bilang, aduh kopinya udah keburu dingin nih, udah nggak enak. 有时候我们泡咖啡太久，哎呀，我们的咖啡不热了。 Ada yang bilang kopinya masih panas belum bisa diminum. 或者说，哎呀，这个咖啡太热，不能先喝。 Ini memang kalau kita minum tentang selera ya. 是要看我们的胃口是怎么样。 Tapi suam-suam kuku yang kita bahas ini bukan tentang selera ya Bapak Ibu. 但是呢，今天我们要是想的不冷不热，不 Dalam- 是讲到你的胃口。 Dalam surat yang kita baca tadi, sikap jemaat Laodikia itu digambarkan seperti air yang suam-suam kuku. 刚才我们读的经文，上帝描写这个老底家教会就是不冷不热， Tapi maknanya lebih dalam. 其实它有更深的意义， Ini bukan cuma soal suhunya yang gak jelas, 不是讲到温度不清不楚而已， tapi juga karena rasanya yang gak enak dan kandungannya yang gak sehat. 就是说喝起来也不好喝，而且它的里面的含量也不健康。 Bapak Ibu, jemaat Laodikia atau kota Laodikia itu adalah kota yang sangat kaya. 你们知道吗？老底家这个城市非常的富裕， Jadi dia punya lokasi itu paling strategis. 它的地点很好，
strategis untuk perdagangan sehingga ya kota itu jadi berkembang sangat pesat. 因为它是对贸易很好，所以呢，国家就慢慢繁荣。 Jadi di kota ini banyak orang kayanya Bapak Ibu. 所以在城市里好多有钱人， Termasuk jemaat atau orang Kristen yang udah jadi jemaat di Laodikia. 包括教会里的基督徒。 Nah, ternyata jemaat di Laodikia itu adalah yang paling kaya dari 7 jemaat di sekitarnya itu di daerah Turki sana. 原来老底家是他7个教会里的最有钱的城市， Tapi sekalipun kaya, ternyata Laodikia nggak punya sumber mata air sendiri. 但是很可惜，虽然他很富裕，他自己没有水泉。 Jadi mereka punya air itu asalnya dari mata air di 2 kota tetangga. 所以呢，他必须从他的邻城得到水。 Yang pertama itu dari kota Hierapolis. 其中一个叫西利波里这个城市， Nah, jadi di Hierapolis itu terkenal ada sumber mata air panas yang ya bagus buat kesehatan ya, jadi bermanfaat buat masyarakat sekitar. 所以呢，这个西亚波里的水泉是热的，对我们身体健康很有好处。 Satunya lagi dari kota Kolose. 其他的水泉是从哥罗西， Kolose ini terkenal dengan mata air yang murni, yang dingin dan menyegarkan. 那么哥罗西的水是出名的纯正又很冷、很清爽的， Sehingga masyarakatnya itu bisa minum langsung, bermanfaat di mata air. 所以那边的人啊都能够直接把它喝下来。 Nah, dari mata air ini dialirkanlah lewat pipa-pipa ke kota Laodikia. 那么从这2个水泉用这个水管把它流到了老底家。 Cuma sesampainya di Laodikia, air-air yang tadi yang satu panas, yang satu dingin, udah gak bermanfaat lagi. 但是到了老底家呢，这个热的水、冷的水已经没有什么作用了， Dikatakan itu suam-suam kuku. 因为变成温水，不冷又不热。 Selain itu, mungkin setelah mengalir airnya begitu jauh, jadi kandungannya tuh antara air dan mineralnya tuh gak seimbang. 因为这个水流了这么远的地方出来，所以它的水分啊，它的矿物已经也不好了。 Sehingga airnya tuh setelah sampai di Laodikia udah lagi gak bisa diminum. 到了老底家呢，这个水就喝不了了。 Nah, kondisi air di Laodikia ini dipakai sama Tuhan untuk menggambarkan hidup jemaat Laodikia. 所以呢，上帝就借用这个水呢，来描写老底家教会的情况。 Kalau kedua air dari mata air kota tangga tadi kan bermanfaat ya, 其实这个2个水泉是非常有用处的， tapi nggak terjadi di Laodikia. 但是到了老底家呢，就失去了这个益处。 Makanya tadi di ayat 15 Tuhan bilang alangkah baiknya jika engkau panas atau dingin. 所以15节上帝甚至说：“我巴不得你或冷或热。” Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu sebenarnya berharap jemaat ini seperti air tanda kutip yang panas yang membawa pemulihan rohani kepada masyarakat sekitar. 其实上帝很盼望老底家教会呢，就像那个热的水泉，带给那个人居民好处。 Atau kalau memang nggak begitu, 若是不是这样的话， mereka harusnya bisa menjadi seperti air yang tanda kutip dingin yang memberikan kesegaran rohani buat masyarakat sekitar. 或者呢，你就不做热，你就做冷的纯正的水，给那个居民清爽的心。 Intinya Tuhan ingin mereka itu berdampak baik alias menjadi berkat buat orang-orang di sekitar. 总而言之呢，上帝盼望他们能够对别人有好处。 Tetapi ternyata itu tidak terjadi dengan jemaat Laodikia. 但是老底家教会做不到， Mereka nggak bisa jadi berkat buat orang-orang sekitarnya, terutama yang belum percaya Tuhan Yesus. 他们不能够成为别人的祝福，特别是还没有相信主的人。 Padahal di kota Laodikia juga masih banyak orang-orang yang menyembah berhala. 其实，在老底家教会还有很多人敬拜这个偶像。 Nah, Bapak Ibu, sikap hidup yang kayak gini, yang nggak menjadi berkat ini, itu yang bikin Tuhan itu muak. 所以他们这样不能够成为祝福的这个情况，使上帝厌恶。
seakan-akan itu nggak bisa dinikmati sama Tuhan. 上帝好像不能够享受他们的侍奉， Sehingga Tuhan mau memuntahkan mereka. 甚至上帝说：“我甚至要把他们从我口中吐出来。 Nah, Bapak Ibu Saudara pernah nggak merasa muak sama orang lain? ”你是否曾经也对某某人很厌烦？ Kalau ada orang yang bikin kita sebel terus menerus, biasanya lama-lama kita kalau lihat dia tuh muak kayak bawaannya gitu ya. 我们如果一直不断的被那个人搅扰的话，我们对他非常的厌烦。 Wah dia ngapain sedikit, salah sedikit, atau benar sedikit, kita yang gusar gitu. 他做错一点话好或者坏，我们就觉得被打扰了， Tapi biasanya kita udah nggak mau lihat lagi tuh orang karena udah keburu muak liatnya gitu. 因为我们很厌烦他，我们好像就不要再见他了。 Tapi kita juga mungkin bisa muak sama diri sendiri. 但是不要忘记哦，我们也会对自己厌烦。 Kita muak sama diri kita yang pengen menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk, tapi kok yang nggak bisa gitu. 我们很想除掉我们不好的习惯，但是又做不到。 Kita gagal terus-menerus untuk jadi orang baik misalnya. 我们一直失败，怎么样成为一个好的人？ Atau kita terus-menerus nggak bisa memenuhi standar dunia. 我们也好像不能够满足这个世界上的标准。 Jadi merasa muak tuh ketika kita udah kesel, gregetan, udah capek gitu ya. 好像我们非常厌烦，我们很累了， Kita mungkin pernah merasakannya kepada orang lain atau kepada diri kita 可 sendiri. 能我们会对别人或者会对自己有这样的感受。 Tapi Bapak Ibu Saudara, ternyata Tuhan juga bisa merasakan rasa itu terhadap jemaatnya. 但是你知道吗？上帝也会对他的教会产生这样的心， Ya, bayangin ya, kayak gambarnya kayak gini gitu ya, pengen uwe gitu. 就是好像很要吐一样。 Nah, sebenarnya apa sih, apa yang terjadi gitu ya? 其实到底发生什么事呢？ Bapak Ibu Saudara, jemaat Laodikia itu Tuhan berikan kekayaan. 上帝是福给这个老底家教会， Hidup mereka enak, gak ada masalah penganiayaan terhadap jemaat Kristen di sana. 他们也没有受到逼迫，生活很安逸。 Masalahnya sebagai suatu jemaat, mereka gak bisa jadi berkat buat orang lain. 但是可惜呢，他成为上帝的教会，不能够带给别人祝福。 Bahkan dapat dikatakan mereka itu tidak menjadi saksi Kristus di tengah kota Laodikia. 所以呢，他们在老底家的城里不能成为上帝的见证人。 Nah makanya di ayat 14 tadi, Tuhan itu menyatakan dirinya sebagai saksi yang setia dan benar. 所以呢，在第14节，上帝自称为诚信、真实、见证的。 Seakan-akan mau nyindir jemaat Laodikia, harusnya mereka jadi saksi juga. 所以呢，他要讽刺这个老底家教会，你也应该成为我的见证人。 Jadi Bapak Ibu Saudara, sampai di sini aja dulu kita lihat bahwa jemaat Laodikia ini, mereka sudah diberkati oleh Tuhan, tapi mereka nggak jadi berkat buat orang-orang lain. 你们看老底家教会，上帝已经祝福他们，但是他们没有成为别人的祝福。 Nah inilah tanda orang itu sudah suam-suam kuku. 这个就表明这个人已经是不冷不热， Ketika hidup tidak lagi menjadi berkat buat sesama. 因为他们的生活已经不能够成为别人的祝福。 Misalnya kapan kita nggak jadi berkat Bapak Ibu? 你们想，你们到底在什么时候不能成为别人的祝福呢？ Misalnya ketika kita nggak mau memakai hidup kita untuk melayani orang lain. 比如说，我们不愿意用我们的生活来祝福别人、侍奉别人。 Di lingkungan rumah, pekerjaan, atau di gereja, pokoknya nggak mau deh melayani orang. 在家里也好，在工作的地方，在家，总而言之，你不愿意服侍别人， Gimana hidupnya mau jadi berkat gitu kalau nggak mau melayani orang lain. 这样的话，你怎么能够成为祝福呢？ Tapi bisa juga terjadi sama orang-orang yang sudah pelayanan. 但是已经参与侍奉的，也会发生这样的事。 Yaitu ketika kita melakukan pelayanan dengan hati yang tidak murni, asal-asalan dan setengah-setengah. 我们呢不诚信做，马马虎虎的，半途而废的。 Sehingga pada saat kita pelayanan itu jadi batu sandungan buat orang lain. 所以呢，我们的侍奉变成别人的绊脚石， Kalau yang kayak gini tentu nggak akan jadi berkat kan. 这样的侍奉也不能够成为祝福。
Di saat itulah orang dikatakan suam-suam kuku. 这样的人也被称为不冷不热。 Tapi ternyata ada penyebabnya nih Bapak Ibu Saudara. 哦，原来有原因的。 Ada hal yang menyebabkan jemaat Laodikia jadi suam-suam kuku. 他们有原因，为什么他们会变成不冷不热？ Itu tercatat dalam ayat 17. 就记在17节。 Mereka merasa nyaman dan puas dengan kekayaan materi. 他们已经觉得在物质方面他们足够了， Dan mereka merasa tidak kekurangan apapun dan tidak butuh apa-apa lagi. 他们觉得他们一样都不缺，也不需要别的了。 Nah sekali lagi saya katakan Laodikia itu kota yang sangat kaya ya. 刚才我说了，老底嘉是很富裕的一个城市， Mereka terkenal sebagai pusat perbankan dan pertukaran uang. 他们是金融的中心， Sukses dalam bidang tekstil ya, produksi wool. 他们纺织上出产羊毛也很出名。 Berkembang pesat dalam ilmu kesehatan mata. 那么他们对这个眼睛的医疗非常的进步， Secara materi mereka kaya raya. 在物质上他们是富有的， Termasuk orang-orang Kristen. 包括基督徒。 Sayangnya kekayaan itu membuat mereka merasa nyaman dan puas 但 diri. 是很可惜，他们的财富使他们觉得富足。 Bapak Ibu perhatikan di ayat 17 tadi. 在17节写， Mereka itu tidak menyadari kalau kekayaannya itu berasal dari Allah. 他们没有醒悟到他们的财富是上帝给的， Karena mereka bilang, aku telah memperkaya diriku. 因为他这里说我使自己变成富有了。 Tapi selanjutnya kita melihat hal yang menyedihkan, ironis. 但是我们看下面发生了很矛盾的事， Meskipun secara materi mereka kaya, tapi di mata Tuhan mereka justru melarat, miskin, malang, buta, telanjang. 虽然在世人里面看他们是富有的，但是在上帝里面他们是困苦可怜、贫穷、下眼出生的。 Jemaat di Laodikia kaya di mata dunia, tapi miskin di mata Allah. 世人看他们是富有，但是在上帝眼里他们是贫穷的。 Nah ini sebenarnya kondisi kebalikan sama ada namanya jemaat di Smyrna. 斯米纳教会 Minggu depan kita akan bahas. Jadi Smyrna itu mereka orang-orangnya miskin, tapi Tuhan bilang mereka kaya. 斯米纳教会的人很贫穷，但是在上帝眼里他们是富足的。 Nah kita lihat ya apa yang membuat jemaat ini dibilang miskin, buta, telanjang gitu ya. 啊，为什么上帝称他们为贫穷侧身？ Jadi Bapak Ibu Saudara jemaat Laodikia ini tidak kekurangan uang, tidak kekurangan harta. 老底嘉教会完全不缺乏钱， Tapi di mata Tuhan itu mereka nggak punya apa-apa. 但是在上帝眼里他们什么都没有。 Artinya semua kekayaan mereka itu nggak berarti di mata Tuhan. 就等于说，他们所拥有的一切财富，在上帝眼里是没有用的。 Ketika kita merasa kekayaan kita itu berarti, sebenarnya di mata Tuhan nggak ada artinya. 我们觉得我们有这个钱财很有意义，但是在上帝眼中完全没有意思。 Tuhan justru menyarankan kalau mereka mau kaya, mereka harus beli emas yang murni dari Tuhan sendiri. 甚至上帝提醒他们：你要真的富足，你要向我买这个火炼的金。 Yang kedua, jemaat Laodikia ini tadi berkembang dalam ilmu kesehatan mata. 他们在眼睛的医疗方面也很发达， Bahkan mereka bisa produksi salep mata Bapak Ibu. 他们会出产这个眼药。 Tapi Tuhan menyebut mereka buta. 但是呢，上帝称他们是瞎眼的， Mereka nggak bisa menyembuhkan kebutaan dari mata hati mereka. 他们不能够医好他们的心眼。 Mata hati mereka buta karena kenyamanan hidup. 因为他们富足了，使他们的心眼瞎了， Jadi mereka nggak bisa melihat lagi kalau mereka tuh perlu jadi berkat buat orang-orang di sekitar. 所以他们没有看得到，他们应该成为别人的祝福。 Sampai Tuhan tuh suruh mereka beli minyak untuk melumas matamu dari saya. 甚至上帝要他们去买油，你能够抹你的眼睛。 Nah yang ketiga mereka itu tadi berhasil dalam atau sukses dalam produk
tekstil woolnya gitu ya. 他们也纺这方面也很好。 Seharusnya mereka nggak kekurangan bahan untuk buat kain, buat jubah, buat baju. 其实他们不缺乏这个原料来做布啊、外袍或者衣服， Tapi di mata Tuhan semua itu nggak bisa menutupi kebobrokan hati mereka. 但是在上帝眼里，这一切不能够遮盖他们心里的败坏。 Di hadapan Tuhan hati mereka tuh terbuka seperti telanjang gitu ya. 在上帝眼里，他们的心是敞开的。 Harusnya kalau Tuhan lihat hati mereka, harusnya mereka tuh malu. 其实，当上帝能够看到你的心，他们应该觉得羞耻。 Nah, dari tadi saya bilang kan, di dalam ayat ini dikatakan Tuhan itu menasihatkan jemaat Laodikia untuk beli nih dari Tuhan. 所以呢，上帝在这里劝他们向上帝买， Nah, apa maksudnya? 什么意思呢？ Maksudnya begini, mereka itu sudah diberkati Tuhan dengan kekayaan. 上帝已经赐福给他们，使他们有很多的财富。 Nah, kekayaan itu harusnya juga digunakan untuk hal-hal yang menghasilkan harta sorgawi. 这些财富呢，他们应该用在使他能够用在这个天堂的工作。 Iya. Tapi masalahnya mereka merasa ya mereka tuh yang memperkaya diri mereka tuh ya diri mereka sendiri gitu. 但是他们错了，他们觉得他们有钱是他们自己做出来的。 Mungkin karena udah nyaman ya, udah semua tercukupi, jadi udah nggak mikirin Tuhan lagi 因 ya. 为他们觉得富足了、足够了，什么都不缺乏，都没有想到上帝了。 Tapi inilah fakta yang kedua, mereka sudah menikmati berkat Tuhan, tapi dibutakan oleh kenyamanan dunia. 所以第二呢，上帝已经祝福了他们，但是呢，他们被世界的富足被眼下了。 Jadi udah mereka nggak jadi berkat buat orang di sekitar. 第一，他们不成为他们四周围的人的祝福； Mereka berasa berkat yang mereka punya itu karena mereka. 第二呢，他们觉得他们的财富是他们自己找的， Dan mereka merasa itu nggak masalah. 他们觉得这一切都没有问题。 Dan inilah yang menyedihkan dalam hidup sebuah jemaat. 这就是对一个教会非常失败的生活。 Nah Bapak Ibu Saudara, dari tadi saya mengatakan bahwa jemaat Laodikia itu jemaat yang kaya. 刚才我说了，老底家教会的人是很富裕的， Tapi jangan sampai kita berpikir berarti yang bisa suam-suam kuku itu cuma orang-orang yang kaya. 但是你们不要错哦，不是有钱人而已，变成不冷不热。 Bapak Ibu, kaya di dalam perikop ini tuh cuma salah satu kasus aja. 这里的富有只是其中一个因素。 Jadi kalau aja mereka itu kaya, tapi tetap bisa jadi berkat buat sesama, ya kekayaan itu nggak jadi masalah. 若是他们富有，但是也可以分享，使别人得到祝福，他们的财富是没有问题的。 Cuma yang jadi masalah, kekayaan itu bikin mereka terlalu nyaman. 但是可惜，他们的富有使他们觉得富足了。 Ya, boleh slide-nya? Ya, nyaman Bapak Ibu Saudara. 看，很舒服是吗？ Kalau kita duduk di kursi yang empuk, yang nyaman, apalagi ada angin sepoi-sepoi gitu ya. Apa yang akan terjadi Bapak Ibu? 如果你坐在这样好的地方，坐椅子也很舒服，又有冷气，会发生什么事啊？ Untungnya di gereja kursinya nggak begitu. 好在我们的教会的椅子不像那个椅子。 Kurang nyaman buat tiduran ya Bapak Ibu 啊 ya. 你教你在这个椅子睡觉，哎呀，很不舒服。 Kalau kita duduk di kursi yang nyaman, kita jadi males bangun lagi, males gerak. Ya udah terlalu nyaman. 你如果坐到这样舒服的椅子，你就懒得动。 Akhirnya kenyamanan itu bikin kita jadi tanda kutip stagnan. 所以你这样舒服的情况使我们停顿。 Nah inilah hal yang kemudian dimaksudkan Tuhan dengan suam-suam kuku. 这就是上帝所谓的不冷不热。 Sorry, suam-suam kuku dapat terjadi karena kita dibutakan oleh kenyamanan hidup. Udah nyaman, 我们变成不冷不热，因为我们被我们富足的生活所影响。
Nah, jadi pertanyaannya Bapak Ibu, ada nggak hal yang membuat kita ini nyaman sehingga kita tuh nggak mau melakukan apa-apa lagi buat Tuhan dan buat sesama? 所以你们要想，到底什么事使你觉得已经很富足了，你也不去想要为主为别人做什么了？ Mungkin ada di antara kita yang berpikir, kalau saya kan bukan orang kaya, ya hidup saya nggak nyaman gitu ya. 可能你当中说：“哎呀，我又不是有钱的人，我的生活还不会很舒服、很安逸的。” Tapi Bapak Ibu Saudara, orang yang hidupnya mohon maaf gitu ya, kekurangan juga bisa loh merasa nyaman. 但是你不要忘记，在贫困人的家中，他们也会感觉到有舒服的时候。 Karena merasa hidupnya udah susah, jadi nggak perlu dong berbagi berkat kepada orang lain. 他们觉得我已经很苦了，我不必向别人分享了， Harusnya saya yang terus dikasih berkat. 我应该接受得到更多的祝福。 Jadi nyaman dengan kondisi selalu diberi sama orang lain. 所以他觉得很多人送给他，他觉得已经够舒服了， Nggak punya apa-apa tapi nyaman kan. 什么都没有，但是他觉得很安逸哦。 Bapak Ibu saya mau katakan janda miskin di dalam Alkitab diceritakan memberi semua yang dia punya. 但是我要告诉你们，圣经有记载一个穷寡妇，她愿意把她所有的献上， Jadi bukan masalah kaya atau nggak kaya. 所以不是说有钱或者没有钱的问题。 Apa kenyamanan yang bikin kita tuh males bekerja buat Tuhan? 到底你怎么样的富足，使你懒得来侍奉上帝呢？ Orang yang nggak punya talenta juga bisa nyaman Bapak Ibu Saudara. 没有恩赐的人，他也觉得没有什么是很舒服的。 Sorry, bukan nggak punya talenta, merasa nggak punya talenta. 他不是说没有恩赐，他觉得他没有。 Karena merasa nggak punya talenta, jadi nggak perlu melayani Tuhan, nggak ada talenta saya. Gitu. 他觉得哎呀，我又没有恩赐，所以我也不必来侍奉上帝了。 Jadi nyaman dengan kondisi yang nggak usah repot-repot pelayanan, nggak usah pusing-pusing pelayanan, orang saya nggak punya talenta. Gitu. 因为我又没有恩赐，所以他觉得他这样的情况不必侍奉，也不必服侍，觉得很好了。 Nyaman dengan kondisi nggak perlu melayani Tuhan. 他觉得不必侍奉神，觉得很好。 Bapak Ibu Saudara apakah pernah mengalaminya? 你们曾经有这样的经历吗？ Bapak Saudara di dalam bagian ini memang apa yang ditegur kepada jemaat Laodikia itu sangat keras dan sarkas. Gitu ya. 所以呢，在这里，上帝实在的、很严厉的、很讽刺性的责备这个老底家教会。 Tapi Tuhan perlu menegur dengan cara itu karena Tuhan sayang. 上帝必须这样责备他们，因为上帝爱他们。 Di dalam Amsal 3 ayat 12 dikatakan, 箴言3章12节， yang tertulis di sana ya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. 上帝呢所爱的，他必责备，正如父亲责备他喜爱的儿子。 Kadang firman Tuhan memang sangat keras menegur kita. 好多时候，上帝的话很严厉的责备我们。 Nah, waktu saya praktik pelayanan di Ambon, 当我在安波实习的时候， waktu itu pas lagi COVID. 那个时候还有疫情， Jadi awal-awal saya praktik pelayanan, saya nggak pelayanan. 所以呢，我一开始到那边也不能够侍奉。 Gereja off, pelayanan off, kita diem-diem aja pokoknya di pastori. 教会也关闭，所以我在这个牧师楼也静静的不做什么。 Sudah begitu setiap hari, nggak setiap hari sih ya, ya adalah hari-hari terus dikirimin makanan kita. 也是很多会有很好心，常常寄东西赐给我们。 Sebagai anak praktik Bapak Ibu Saudara, 成为一个实习生， itu nyaman banget. 哇，我觉得很舒服啊， Nggak perlu pelayanan, berlimpah makanan lagi. 不必侍奉，哇，有很多东西吃。 Nyaman sampai akhirnya satu kalimat terbesit dalam pikiran saya. 我舒服到有一天呢，有一句话提醒我， Mungkin itu lagi siang-siang gitu, entah kenapa tiba-tiba muncul kalimat ini. Gitu. 可能那个时候是中午，不知道为什么忽然间出了这样的话。 Kalimat itu berasal dari firman Tuhan yang berkata, apa kerjamu di sini? 那么好像上帝的话问我，哎，你在这里做什么啊？ Saya adalah seorang pelayan, tapi saya nyaman dengan kalau saya nggak pelayanan gitu.
我是一个服侍上帝的人，但是我没有服侍上帝，我也觉得好像没有什么问题。 Firman Tuhan saat itu sekalipun cuma terbesit gitu, tapi itu sangat menegur saya. 虽然只有这样的一句话，但是实在很责备我。 Karena itu saya jadi merasa waktu COVID waktu itu saya mau bantu nih orang jemaat yang punya yayasan, dia bagi-bagi makanan, saya mau ikut gitu. Biar saya nggak diem-diem di rumah. 那么以后呢，我就决定跟那些基金会他们分东西吃给那些居民的事，我要去帮助。 Kalau kita ditegur dengan kenyamanan kita, bersyukurlah Bapak Ibu Saudara. 若我们在安逸的时候被神所责备或者提醒， Tapi pertanyaan saya nih ya, apakah kenyamanan hidup selalu adalah hal yang jahat Bapak Ibu? 但是我要问你们，富足的生活 Apa 是不好的吗？ Apakah kita nggak boleh punya kenyamanan hidup? 难道我们的生活不能够富足吗？ Enggak juga sih. 也不是。 Apakah suam-suam kuku cuma karena kita terlalu nyaman dengan hidup? 是否不冷不热，只是因为我们生活已经富足了？ Bukan juga. 也不是。 Ada hal lain yang nampaknya menyebabkan jemaat Laodikia jadi suam-suam kuku. 原来还有这个原因，使老底家教会变成不冷不热。 Mereka sudah kehilangan persekutuan dengan Allah. 他们与上帝已经舍弃了沟通。 Hal ini terungkap dalam ayat yang 20 Bapak Ibu Saudara. 在12节就写了， Di sana Tuhan mengatakan, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. 这里上帝说：“我站在门外叩门。 Nah ini lukisan yang mungkin cukup terkenal ya, mungkin ada di beberapa rumah Bapak Ibu Saudara. Lukisan Tuhan Yesus ketok pintu. ”这个图画很出名的，你们家中可能有主耶稣正在叩门。 Biasanya lukisan ini dikaitkan, oh Tuhan mengetuk pintu hati orang-orang yang belum percaya. 好多人都觉得，哦，原来上帝正在敲那个还没有信上帝的人的心门， Ya nggak salah sih. 也是没有错。 Tapi kalau melihat konteks di surat ini, sebenarnya Tuhan lagi mengetuk pintu gereja Laodikia. 但是在这里的话呢，其实上帝正在敲那个老底家教会的门呐、 Menurut Bapak Ibu, gereja itu punya siapa? 你们说教会是属于谁的？ Apakah punya Musa Hardi? 周牧师的吗？ Punya siapa Bapak Ibu Saudara? 谁的啊？ Nggak ada yang tahu. 没有人知道。 Gereja itu milik Tuhan kan? 教会是属于上帝的， Tapi di sini diungkapkan Tuhannya justru di luar. 但是这里告诉我们，上帝却在这个教会外面。 Ternyata selama ini gereja Laodikia tidak melibatkan Tuhan dalam hidup mereka. 原来老底家教会这一来都没有让上帝参与他们的侍奉， Mereka jemaat justru menyingkirkan posisi Tuhan keluar. 甚至教会把这个上帝的队把它挪开。 Artinya sudah berapa lama tuh mereka nggak bersekutu dengan Tuhan. 所以你们想，他们到底有多长的时间没有和上帝沟通？ Nggak tahu udah berapa lama gereja itu nggak ada Tuhan di dalamnya. 不知道这个老底家教已经多久了没有上帝的存在， Ini adalah hal yang sangat ironis. 很矛盾的。 Mereka menikmati berkat dari Tuhan tapi tidak bersekutu dengan Tuhan. 他们得到了上帝的恩典，但是跟上帝没有沟通， Rasanya jemaat ini nggak layak disebut jemaat. 好像这个教会不配成为上帝的教会。 Nah ini Bapak Saudara, saya udah tutup muka saya gitu ya. Waktu masih kuliah saya pernah ke kampus itu pakai outfit kira-kira kayak gini. 我在神学院的时候，我曾经穿这样的服装， Pakai celana coklat kotak-kotak, 棕色的个子的长裤， atasannya sweater itu, sweater putih bulu, terus gambarnya apel-apel. Gitu. 上衣呢就是这个白色的，有这个黑苹果的图画， Bagus ya Bapak Ibu? 好看吗？ Bagus ya? bagus， Cocok ya? 适合吗？ Baik-baik banget Bapak Ibu Saudara. Beberapa kali saya pakai outfit ini ke kampus. 我常常穿这个服装到我的学院， Ya nyaman-nyaman aja, nggak ada yang komentar 我也 juga. 觉得很舒服，也没有人讲我， Saya nggak pernah mikirin itu matching apa enggak Bapak Ibu. 我也没有去想配不配啦这样的服装， Yang penting saya pakai baju dah ke kampus gitu. 只要我穿衣服到学院就够了。
Sampai akhirnya ada dosen yang tegur saya. 哎，有一天我的教授责备我， Dia bilang, baju kamu gak matching, jelek, jangan pakai lagi. 哎，你的上下这个服装不配啊，你不要再穿了，不好看。 Bapak Ibu Saudara, kalau saya nggak ditegur, mungkin saya nggak akan memikirkan soal baju yang nggak matching itu. 若是没有人告诉我，我可能也没有想到这样不配搭的这个服装。 Baju yang nggak matching itu mungkin nyaman buat saya, 这样的服装对我可能已经够好了，很舒服了。 tapi mengganggu pemandangan orang lain. 但是我不知道会搅乱别人的视线， Nah inilah yang terjadi di jemaat Laodikia. 就是发生在老底家教会。 Identitas sebagai jemaat Kristen 他是教会上帝教会的身份， dan sikap hidupnya nggak matching. 跟他们的日常生活不配， Dan itu mengganggu di pemandangan Tuhan. 所以呢，就影响了上帝看他们的时候。 Bagaimana mungkin mereka jadi sebuah jemaat tapi nggak bersekutu dengan Tuhan? 怎么可能他自称为上帝的教会，但是没有和上帝沟通呢？ Bagaimana mungkin kita bilang kita ciptaan Tuhan tapi kita nggak mau libatin Tuhan dalam segala 我 aspek 们怎 hidup? 么能够说我们是上帝造的，但是你却不让上帝参与你的生活， Itu nggak matching Bapak Ibu Saudara. 实在不合理。 Kita nggak bisa nggak bersekutu dengan Tuhan. 我们不可能不和上帝沟通。 Ketika kita tidak bersekutu ketika kita tidak bersekutu dekat dengan Tuhan, dengan Allah, 但我们不能够和上帝亲近的沟通， di saat itulah kita suam-suam kuku. 就在那个时候，我们变成不冷不热。 Nah Bapak Ibu Saudara, dari tadi kan kita ngomongin hal yang kayaknya serem-serem gitu ya, ironis gitu ya. 刚才我们讲的好像比较可怕的事 Mari kita balik nih lihat gambar Tuhan Yesus yang lagi nunggu di luar. 啊，所以我们再回到主耶稣在门外的图画。 Bapak Ibu sekalipun posisi Tuhan itu nampaknya udah digeser keluar, 虽然我们看他们把上帝把他挪出去了、抛开了一样， tapi Tuhan gak langsung ninggalin jemaatnya. 但是上帝不自觉离开他们。 Kalau saya jadi manusia udah diusir ya pergi aja gitu kan. 我身为人啊，他们赶我走，可能我也走了。 Kalau bisa binasakan sekalian jemaat ini gitu kan. 若能够的把你们全部灭亡， Tetapi Tuhan justru mengetuk pintu dan berharap ada yang mendengar. 但是这里看我们上帝却要在他们的门抠，希望有人听到。 Inilah gambaran anugerah yang nyata di mana Allah tidak membiarkan jemaat itu jatuh begitu 这 dalam. 就是上帝对我们的恩典，他不愿意他的门徒沉沦。 Allah berinisiatif nyadarin mereka. 神主动的提醒他们， Allah nggak mau mereka terus-menerus nyaman hidupnya nggak bersekutu dengan Allah gitu ya. 上帝不愿意他们因为富足的生活不要和他有沟通， Allah pengen mereka bertobat. 上帝盼望要他们悔改。 Jadi ketika Tuhan pengen kita bertobat itu anugerah. 当上帝还要我们悔改的话，这就是恩典了。 Dan itulah yang ditunjukkan dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. 这就是彰显在耶稣基督的身上， Dia datang menyatakan diri mau balikin kita ke jalan yang benar. 他来显现，使我们回到真路。 Jadi Bapak Ibu Saudara, kira-kira dari jemaat Laodikia, mari kita sama-sama renungkan. 我们从老底家教会，我们好好的思想， Apakah hidup kita juga bikin Tuhan muak kayak si jemaat Laodikia ini? 我们的生活是不是像老底家教会，使上帝厌恶呢？ Tuhan muak ketika kita tuh gak bisa jadi berkat buat orang lain. 上帝看我们不能够成为别人的祝福，感觉到很不喜悦。 Ketika kita terlalu nyaman hidupnya, gak bersaksi. 我们生活太富足了，就不能够为他做见证， Dan ketika kita itu gak mau bersekutu dengan Tuhan. 或者我们不愿意和上帝有沟通。 Tuhan bisa dengan cara yang keras-keras-kerasnya untuk menegur kita Bapak Ibu. 上帝会用他非常严厉的方法来责备我们， Itu kabar buruknya. 这个是坏消息。 Kabar baiknya, 好的消息呢， Dia juga ingin kita menang. 他也盼望我们得胜。 Dia ingin kita menang artinya keluar dari kemelut dosa kenyamanan itu.
他要我们得胜，能够离开我们富足的生活的捆绑。 Tuhan ingin kita jadi murid yang gak suam-suam kuku. 他盼望我们成为一个不是不冷不热的门徒。 Dan kalau kita berhasil, 我们成功的话， Tuhan menjanjikan 上帝应许我们 di ayat 21, 21节， Ia akan duduk bersama Allah di tahta kerajaannya. 他要和父一同坐在宝座上。 Ini posisi yang gak bisa dibeli dengan harta sebanyak apapun. 这个地位呢，不能够用你的财富来买， Cuma bisa didapatkan sama orang-orang yang hidup bersekutu dengan Tuhan. 只是能够这些与神有美好交通的人得到的。 Apakah kita masih rajin bersekutu dengan Tuhan secara pribadi? 我们是否个人还跟上帝有好的沟通呢？ Apakah kita sudah jadi berkat buat orang-orang di sekitar kita? 我们是否已经成为我们四周围人的祝福呢？ Apakah kita sudah mencari kehendak Tuhan dalam hidup kita? 我们是否在我们生活中寻找上帝的旨意呢？ Dan kiranya kita semua yang hari ini bertelinga, 但愿我们今天有耳朵的， sungguh-sungguh mendengarkan dan melakukan 真的听行出来， apa yang dikatakan Roh Kudus kepada jemaat GPMBRI Kemurnian. 圣灵向我们每一个先道堂信徒所说的话。 Mari kita berdoa. 我们来祷告。 Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan. 主啊，我们感谢你，今天我们能够思想你的话， Tolonglah kami untuk ingat dan melakukannya. 求你帮助我们，使我们能够记得，能够行出来。 Kami butuh anugerah-Mu Tuhan. 我们实在需要你的恩典， Di dalam nama Yesus kami berdoa. 奉耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。 Thank you, Bu. Biarlah kita berpegang teguh kepada firman Tuhan dan menjadikannya sebagai prinsip di dalam kehidupan kita dan tidak menjadi murid yang suam-suam kuku. Kita akan naikkan pujian, respon hidup baginya senanglah. Cobaan datang tak gentar.
Kita akan membacakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau mengizinkan kami hadir pada ibadah hari ini. Firman Tuhan sudah kami dengar. Ya Tuhan, biarlah firman Tuhan sudah disampaikan pada hari. Tolonglah kami ya Tuhan, sehingga kami tidak suam-suam kuku. Biarlah sungguh-sungguh kepercayaan kami itu kepercayaan sungguh-sungguh ada dalam hati kami, ada dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong dan pimpin seluruh jemaat kami bersama-sama. Engkaulah menjadi teladan kami, Engkaulah menjadi contoh kami, bahkan Engkau menjadi jaminan bagi kami dalam untuk seluruh kehidupan kami. Di dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan usaha, dalam kehidupan pekerjaan dan pelayanan. Biarlah sungguh-sungguh Engkau nyata ya Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh Engkau dinyatakan dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami hanya perlu pertolongan-Mu dan pimpinan-Mu. Biarlah sungguh-sungguh kami datang sekali lagi menyerahkan diri kami kepadamu. Biarlah sungguh-sungguh setiap pribadi kami sungguh-sungguh yakin, percaya, menyatakan kasih setia Tuhan dalam sepanjang umur hidup kami sampai bertemu muka dengan muka dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami sekali lagi menyerahkan pemerintah negara dan bangsa kami dalam tangan Tuhan. Tuhan pimpin dan Tuhan sertai negara dan bangsa ini. Jauhkan daripada segala hal yang jahat dan biarlah berkat dan sejahtera Tuhan curahkan kepada negara dan bangsa ini. Kami menyerahkan seluruh negara dan bangsa dalam tangan Tuhan. Sekali lagi kami serahkan jemaat-Mu dari yang paling kecil sampai yang dewasa kami serahkan dalam tangan Tuhan. Juga kami mohon Tuhan jamah bagi yang sakit, yang lemah tubuh untuk disehatkan dan dipulihkan kembali. Terpujilah nama-Mu. Demikianlah kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat silakan duduk. Tiba saatnya kita untuk menjalankan persembahan. Biarlah persembahan kita menjadi persembahan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita angkat pujian dari KPPK 419, Tuhan adalah gembalaku. Di
Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan kami yang ada bertata di kerajaan surga. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, di dalam berkat Tuhan yang memberikan kami kelimpahan, di dalam pekerjaan kami, di dalam usaha kami, bahkan di dalam kesehatan kami. Kadang kami lupa, di dalam berkat yang berkelimpahan, kami merasa hidup suam-suam kuku. Tuhan, ajarkanlah kami bukan hanya memberikan di dalam kelimpahan, tapi banyak sekali saudara-saudara kami, teman-teman kami, bahkan saudara-saudara kami, mereka hidup di dalam kekurangan. Bahkan mereka hidup dalam keterpurukan, mereka masih memberikan persembahan. Tuhan, tolonglah kami, supaya kami boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bagaimana kami bisa menjangkau jiwa-jiwa yang baru di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bukan hanya memberikan persembahan akan harta, memberikan persembahan uang kami yang dari Tuhan, tapi bagaimana kami Tuhan boleh membawa jiwa-jiwa yang baru, boleh menjadi contoh yang baru untuk mereka datang ke rumah Tuhan. Bagaimana kami bisa membawa 2 atau 3 jiwa yang baru untuk Tuhan? Jikalau kami tidak bisa membawa jiwa yang satu, paling tidak kami tidak boleh menjadi batu sandungan bagi mereka yang untuk percaya kepada Tuhan. Tuhan, biarlah kami hidup bersinar di dalam kelimpahan ataupun dalam kekurangan kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan. Hari ini yang sungguh luar biasa firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan beri terima persembahan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang berbahagia, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. 但愿奇妙的主耶稣基督父神的上帝，主耶稣基督不改变的平安，圣灵的感动与带领，常与众弟兄同在，从今时直到永永远远。Kiranya kasih Allah Bapa yang sempurna, damai sejahtera Yesus Kristus yang kekal, pertolongan, penghiburan, dan kuat kuasa Roh Kudus beserta dengan sidang jemaat sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat persilakan duduk. Shalom saudara-saudara di dalam Tuhan. Ya, jangan pulang dulu ya, kita sabar ya mendengar sedikit apa warta pada hari ini. Kembali kita mau menyambut tamu yang ada di tengah-tengah kita yang mungkin baru pertama kali hadir bersama-sama dengan kita untuk beribadah ya. Jadi bagi yang namanya dipanggil tolong
bisa berdiri di tempatnya aja ya. Jadi we welcome guests who worship with us today. For those whose names are mentioned, please just stand where you are so we can get to know you. Ya, yang pertama itu adalah saudari Maya dan Vanessa. Ada? Maya dan Vanessa, silakan berdiri. Kalau ada berdiri di tempatnya aja. Ya. Oh, ada di atas ya. Selamat datang ya. Kita senang sekali kalian bisa bersama-sama dengan kita. Yang kedua adalah saudari Hernawati dan saudari Gracia. Ini adalah keluarga dari Kotunse ya, yang datang dari Singapura. Please stand. Ya. 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 Yang glad ya, you worship with us. Yang kedua adalah berita pernikahan. Nah, setelah diumumkan selama 2 minggu berturut-turut dan sampai dengan tanggal yang telah ditentukan, majelis jemaat tidak menerima satupun sanggahan. Oleh sebab itu, saudara Jason Febrian Hadinata, putra pertama dari Bapak Hadi Chin dan Ibu Gitwa, dan saudari Gebi Trivena, anak pertama, putra pertama dari almarhum Bapak Chung Ngit Jong dan Ibu Chu Xiaoying, diputuskan sah untuk menerima pemberkatan dan peneguhan nikah pada hari Sabtu tanggal 22 Maret pukul 10 di Gepembri Kemurnian. Nah, kedua mempelai dan keluarga mengundang seluruh jemaat untuk bisa hadir dalam pernikahan mereka pada hari Sabtu nanti dan juga ikut mendoakan mereka ya. Nah, di tengah-tengah kita mereka hadir. Kita mau kenalan. Silakan Jason dan Gaby bisa berdiri, mereka ada di belakang ya. Jadi jangan lupa jam 10 datang ya. Hari Sabtu ini. Nah, yang ketiga, pernikahan di dalam Kristus itu adalah hal yang sangat sakral, sehingga perlu dipersiapkan dengan baik, termasuk persiapan hati kedua calon mempelai untuk menjadi satu daging sampai maut memisahkan. Oleh sebab itu, Majelis Jemaat Gepembri Kemurnian menetapkan syarat-syarat bagi calon pasangan yang pernikahannya ingin diberkati di Gepembri Kemurnian sebagai berikut. Yang pertama, kedua calon pasangan sudah dibaptis. Kedua, salah satunya adalah anggota Gepembri. Ketiga, harus mengikuti dan menyelesaikan kelas bimbingan pranikah yang diadakan oleh Gepembri Kemurnian. Kemudian yang keempat adalah tanggal peneguhan atau pemberkatan pernikahan disesuaikan dengan jadwal atau program gereja, bukan dengan jadwal pemesanan tempat untuk resepsi. Calon pengantin sebaiknya menanyakan tanggal terlebih dahulu kepada sekretaris majelis yaitu Guru Injil Roslani sebelum memesan tempat resepsi. Tanggal tersebut harap disampaikan kepada sekretaris majelis 4 bulan sebelumnya. Kelas bimbingan pranikah periode selanjutnya akan dilaksanakan pada bulan April sampai bulan Juli 2025. Jadi bagi calon pasangan yang merencanakan menikah di periode Agustus 2025 sampai dengan Juni 2026 dapat segera mendaftarkan diri pada Guru Injil Roslani. Paling lambat 6 April 2025 untuk dapat mengikuti kelas tersebut. Ya, jadi diperhatikan bagi para pasangan yang merencanakan pernikahan mulai Agustus sampai dengan tahun depan untuk siap-siap mendaftarkan diri. Dan sekali lagi mengingatkan kepada jemaat yang minggu lalu itu kita ada persidangan umumnya untuk bersama-sama mendukung pelayanan gereja kita dalam persembahan iman. Jadi apabila Bapak Ibu dan saudara sekalian belum mengisi atau berbagian di dalam itu, harap bisa segera mendaftarkan diri ya. Jadi ini adalah janji iman. Janji iman itu bukan diberikan pada saat kita berlebihan. Ntar deh, tunggu dulu kalau saya ada uang lebih baru saya mendukung. Bukan, namanya janji iman. Iman itu artinya kita belum lihat, kita nggak tahu, kita bisa nggak mendukung itu. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan akan mencukupkan. Kita masih ingat waktu zamannya COVID yang kedua, itu semua orang cari tabung udara, ya. Cari tabung udara oksigen, berapapun mahalnya, dibeli, diisi supaya siap-siap.
Kalau satu kali nanti kena COVID, yang sesak itu, yang mematikan itu, kita punya tabung oksigen. Karena rumah sakit udah nggak punya. Ya. Nah saudara, kita nggak pernah pikir bahwa kalau kita hari ini kita bisa bernafas, Tuhan nggak pernah kasih billing ke kita kayak di restoran. Kamu udah napas dengan udara yang saya berikan, maka sekarang kamu harus bayar. Tuhan nggak pernah begitu. Ketika kita berdoa, Tuhan menjawab, mendengar doa-doa kita. Tuhan nggak pernah kasih kita biaya konsultasinya segini ya, karena saya sudah dengar doamu, karena saya sudah menolong kamu. Tuhan nggak pernah begitu. Tapi biarlah janji iman ini menjadi satu pernyataan kasih kita kepada Tuhan. Dengan kerelaan hati, jangan ngedumel di belakang, marah-marah. Kenapa sih saya harus dipaksa untuk, ini bukan satu paksaan, tetapi pernyataan iman kita. Kalau kita mengakui bahwa Dia adalah Allah yang baik, Allah yang memelihara kita, itu Tuhan akan sangat menghargai kita, ya. Bahwa kita tidak menyepelekan Dia, bahwa di dalam ekonomi yang sulit seperti sekarang ini, Tuhan masih memelihara, mencukupkan kita. Saya ingat banget, saya pertama kali janji iman itu di gereja saya yang sebelumnya. Waktu itu saya masih SMP, ya. Waktu itu saya janji iman untuk misi, karena gereja saya nggak seperti gereja Gepembri yang fokus pada misi. Jadi gereja kami itu gereja reguler, dia belum punya dana misi. Jadi kita semua diminta untuk janji iman. Saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan, waktu itu saya masih SMP ya, saya bilang saya belum bisa pergi sebagai misionaris atau pergi misi. Tapi yang saya bisa, saya mendukung apa yang saya bisa. Jadi pada waktu itu uang jajan saya itu cuma dikasih orang tua 50.000 sebulan. Sebulan 50.000 zaman dulu tuh gede banget ya. Jadi saya menabung uang itu, saya bilang Tuhan, saya mau kasih ini untuk Tuhan setiap bulan. Dan puji Tuhan, Tuhan memelihara saya sehingga uang itu gak kepake. Tuhan mencukupi semuanya sehingga uang itu bisa saya tabung untuk mendukung pelayanan misi. Sampai saya berangkat ke SBC tahun 1997. Kemudian selama di SBC persembahan iman saya kepada sekolah ya, karena sekolah waktu itu yang membiayai saya juga dari cici saya. Saya bersyukur Tuhan itu punya caranya masing-masing. Juga hari ini mama saya umurnya 80 tahun. Pendapatan dia dari mana? Udah gak kerja mama ya. Dia cuman mengandalkan tabungan, juga pemberian daripada anak-anaknya. Tapi mama masih memberikan persembahan iman setia. Dia menabung dari apa yang kami berikan atau dari celengannya. Waktu muda dia masih itu, dan dia masih memberikan persembahan. Dan saya melihat, menyaksikan sendiri bagaimana Tuhan memelihara mama, ya, menjaga mama, mencukupi apa yang dia butuhkan. Sungguh saya bersyukur pada Tuhan. Dan jikalau kita semua juga ingin menyaksikan iman kita, melihat pada kebesaran Tuhan, kebaikan Tuhan, yuk jangan ragu, kita dukung pelayanan dengan janji iman ini. Karena janji iman itu juga berpulang untuk kita semua. Bukan untuk diri pribadi, tetapi untuk semua. Kita juga akan merasakan itu semua. Ya, jadi saya harap kita semua bisa ikut berpartisipasi. Nah, bagi saudara-saudara yang susah untuk scan, isi via Google Form, internet, bisa meminta formulirnya sama Guru Injil Doli setelah ibadah ini. Setelah diisi, dikumpulkan, ya, jangan ditaruh, disimpan sendiri karena nanti saudara juga akan dikasih apa tuh tanda pengingatnya, ya. Jadi lakukan dengan sukacita, Tuhan juga bersukacita untuk apa yang kita berikan. Kita lihat e-poster untuk minggu depan. Kita akan belajar tentang tidak takut menderita, ya. Jadi sepanjang minggu ini coba kita renungkan pertanyaan ini. Kalau Tuhan bertanya, siapa yang mau menderita untukku? Bagaimana jawaban kita? Kalau Tuhan bertanya, siapa yang mau menderita untukku? Bagaimana jawaban kita? Biarlah ini menjadi perenungan kita dalam sepanjang minggu ini, dan kita akan mendengarkan apa yang Tuhan mau katakan untuk kita di minggu depan melalui Danielson, ya, saudara Danielson Christian.
Kita akan mendengarkan pengumuman dari panitia retreat yang sangat penting. Mohon Bapak Ibu bisa menyimaknya. Persilakan. Oke, selamat siang jemaat semuanya, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Oke, kalau hari ini aku muncul di sini berarti biasanya aku mau membawakan warta. Dan tidak disangka-sangka tinggal 2 minggu lagi kita akan berangkat ke retret keluarga di Kinasi. Nah, sebelum aku melanjutkan warta mengenai retret, kita akan menyaksikan satu buah video terlebih dahulu. Retret keluarga besar sebentar lagi nih. Saatnya Bawa secukupnya aja deh. Kok cuman sedikit sih, Pak? kita harus bawa yang lain juga. Ini nih Daftarnya. Bawa baju rapi untuk 3 hari, bawa baju hangat, dan jangan lupa wajib bawa baju putih. Baju olahraga dan baju renang. Alat mandi, dan obat jangan sampai ketinggalan ya. Di sekolah minggu harus bawa pensil warna dan pensil dan Alkitab. Bawa sepatu dan sendal. Oke, selesai. Saatnya Oke, jadi udah waktunya kita akan siap-siap dan ada beberapa informasi yang akan aku sampaikan sehubungan untuk tanggal 30. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu perhatikan di kalender, tanggal 30 itu kita berangkat di hari Minggu. Ya, dimana kan biasanya kita ada ibadah. Nah, mungkin boleh bantu ditampilkan untuk khusus hari Minggu tanggal 30 Maret, ibadah hanya dilakukan 1 kali. Dan jamnya pun kita percepat menjadi jam 9 pagi. Nah, untuk papa-mamanya yang anak-anaknya sekolah minggu, tetap ada sekolah minggu. Ya, tapi untuk anak yang pemuda remaja, otomatis khususnya remaja itu akan langsung bergabung 1 ibadah saja. Ya, jadi 30 Maret hanya akan ibadah 1 kali, itu di jam 9 pagi. Kenapa dimajuin? Karena untuk jemaat yang akan berangkat naik bus khususnya. Nah, mungkin boleh di next slide. Oke, panduan keberangkatan untuk jemaat yang mengikuti bus, kita akan menyediakan 3 bus. Ya, busnya ini biasanya akan parkir di depan di daerah City Walk Sudirman. Jadi kita akan jalan sama-sama, maka itu kita akan berkumpul dulu. Ada yang di aula gereja lantai 1, ada juga yang di WJL. Ya, jadi di sini ada pembagiannya. Bus 1 aula gereja itu PIC-nya dengan Guru Injil Atalia dan Indah dari KU2, ya mungkin udah lebih banyak familiar ya. Kemudian untuk bus 2 ada di aula gereja juga lantai 1, kumpulnya itu dengan Louis dari Anak Pemuda. Lalu untuk bus 3 itu akan di WJL. Ya, di WJL di lantai 1, PIC-nya itu Guru Injil Yemima atau biasa dikenal dengan Guru Injil Mayu dan juga Nikita dari remaja. Ya, jadi kita akan berkumpulnya 11.30 dan tepat jam 12 kita akan berangkat. Jadi kumpul terus akan berangkat. Nah, mungkin boleh next. Oke. Nah, karena kita sudah selesai ibadahnya, jemaat disarankan untuk dan wajib ya makan siang terlebih dahulu. Karena panitia tidak menyediakan makan siang. Jadi Bapak Ibu boleh cari makan siang, kembali lagi ke gereja atau ke WJL di 11.30. Nah, kalau nanyanya aku di bus yang mana? Nah, jawabannya adalah itu akan diberikannya di tanggal 30. Jadi list akan ditempelkan baik di WJL, di gereja dan juga akan dikirimkan via WhatsApp untuk listnya. Ya, boleh next. Nah,
Jadi bagi jemaat yang sudah mendaftarkan namanya di bus, sudah tidak diperkenankan batal atau mengganti jenis kendaraan untuk berangkat. Kenapa? Karena kita sudah list nama Bapak Ibu semua dan teman-teman ya, sehingga tidak menyulitkan teman-teman yang membantu koordinasi yang ada di lapangan nanti. Ya, tadi setiap jemaat silakan mencari makan siang terlebih dahulu karena dari panitia hanya menyediakannya snack saja. Ya, snacknya akan dibagikannya juga itu di bus. Boleh next? Ya, nah selama perjalanan, kita hanya akan berhenti 1 kali rest area. Jadi dipastikan kalau memang yang merasa perlu ke toilet, jadi siap-siap nih sebelum berangkat, ambil waktu ke toilet, jam 11.30 udah kumpul di lokasinya. Ya, perjalanannya berapa lama? Kurang lebih 2 jam perjalanan. Ya, jadi pastikan mungkin sebelum berangkat sudah ke toilet terlebih dahulu. Kalau udah di depan nanti jauh ke toiletnya. Ya, kita boleh next. Nah, kan kalau saya bawa koper gimana? Nggak mungkin bawa ke ruang ibadah. Maka itu tim panitia yaitu John Calvin, jadi mungkin dari pemuda dan juga jemaat KU2 akan menjadi PIC untuk menerima tas dan koper Bapak Ibu semua. Jadi setelah sampai di gereja maksimal 8.45 koper itu sudah ditaruh di kantin WJL lantai 1. Ya, kalau Bapak Ibu lihat ada kantin yang kaca, nah masukin ke sana dan pastikan tas yang dititip itu ada luggage tag atau namanya. Jadi boleh kasih pita tapi harus ada namanya. Tapi namanya nama lengkap ya, supaya jangan bingung nanti busnya salah, gak boleh nama panggung gitu ya. Jadi kalau mau ditulis dua-duanya gak apa-apa deh ya. Nah tapi pastiin harus ada supaya tidak tertukar pada saat dibawa ke bus. Jadi untuk jemaat yang lansia akan dibantu oleh tim panitia untuk dibawa kopernya gitu ya. Kalau yang masih berenergi jadi bisa bawa sendiri, bantuin tim panitia juga ya. Nah sangat dihimbau Bapak Ibu semua tidak membawa koper berlebihan. Jadi 1 orang bisa bawa 1 koper atau tas dan bawa 1 tas lagi yang mau dijinjing yang dibawa di atas busnya. Jadi bukan dimasukin di bagasi bus. Gitu ya. Jadi pasti nanti kalau emang yang naik bus harus ada luggage tag-nya. Gitu. Next. Nah, kalau untuk yang mobil pribadi sama selesai ibadah boleh mencari makan siang secara mandiri. Mungkin mau langsung perjalanan sambil cari makan boleh, tapi jangan lupa Bapak Ibu yang bawa kendaraan wajib untuk sampai di Kinasi Resorts dan Conference Sukabumi jam 3 sore. Pastiin Sukabumi ya Bapak Ibu, kalau di Google Maps tuh ada muncul di Depok. Nanti salah jalur gitu ya. Jadi Sukabumi, biasanya Sukabumi Bogor mereka tulisnya karena masih daerah Bogor gitu ya. Jadi nanti dipastikan lagi, linknya pun kita akan share melalui WhatsApp sehingga memudahkan Bapak Ibu langsung dapat link yang tepat. Ya, dan kalau udah sampai di Kinasih nanti bisa langsung menuju gedung Kinasih untuk melakukan registrasi ulang. Ya, jadi nanti kopernya dibawa turun, registrasi untuk dapat nomor kamarnya. Gitu ya. Nah, tapi mohon maaf sampai saat ini informasinya mobil pribadi memang belum mendapatkan snack ya. Jadi disiapin snacknya di mobil masing-masing ya. Oke, kita next lagi. Nah, tadi kan udah nonton videonya, aku akan jelasin sedikit secara cepat dan nanti juga akan materi ini dikirim ke WhatsApp supaya tidak lupa. Jadi disiapkan baju untuk 3 hari 2 malam, memakai baju yang rapi dan sopan karena kita akan ibadah. Kemudian membawa sepatu wajib ya Bapak Ibu karena kita akan ibadah. Dan juga sendal boleh digunakan untuk aktivitas di luar ibadah. Ya, kita akan ada permainan kelompok jadi wajib membawa baju siap basah. Ya, terus kemudian juga tadi kalau lihat di video membawa baju berwarna putih untuk kita foto sama-sama di hari terakhir. Baju putihnya jangan kaos oblong gitu kali ya Bapak Ibu, pakai yang rapih karena itu kita lanjut untuk ibadah penutupan di hari terakhir ya. Nextnya, nah membawa alat mandi lengkap, handuk, sabun, shampoo, ya handuk sudah ada tapi kalau membawa sendiri ya boleh bawa sendiri. Apalagi kalau misalkan nanti Bapak Ibu anak-anaknya mau berenang gitu kan, jadi boleh bawa atau Bapak Ibunya mau berenang juga boleh, mau olahraga juga boleh, jadi disiapkan saja bajunya. Nah Bapak Ibu yang anak-anaknya di sekolah minggu itu wajib untuk membawa alat tulis lengkap dan pensil warna.
Ya, dan juga Alkitab juga wajib dibawa baik untuk Bapak Ibu maupun anak-anak sekolah minggu. Jangan lupa membawa obat-obatan pribadi karena dari panitia hanya menyediakan obat-obat general saja. Walaupun kita ada dokter juga, tapi pastikan kalau ada obat khusus Bapak Ibu boleh bawa obatnya secara pribadi. Ya. Kemudian juga bawa baju hangat karena kalau malam cuacanya jauh lebih dingin daripada pagi dan siang. Jadi dipastikan membawa baju hangat ya. Oke, dan berikutnya kita akan melakukan perlombaan karaoke pada saat retret nanti. Jadi pesertanya cuma maksimal 1 orang ya. Maksudnya yang mendaftarkan 1 orang ya, tapi total bisa 10 kandidat ya, 10 kandidat, 10 yang akan berkompetisi gitu ya. Kapasitasnya 10 orang, terbuka untuk semua kalangan dari sekolah minggu, pemuda, remaja hingga dewasa dan lansia. Nah, yang dilombain apa? Kita mau nasionalis, kita mau nyanyi lagu daerah Indonesia. Masih pada inget gak? Biasa udah lupa nih lagu apa sih gitu ya. Mungkin kayak Kicir-Kicir, Yang Boram-Yamko itu merupakan lagu daerah Indonesia. Jadi Bapak Ibu boleh memilih 1 lagu, cari link karaoke-nya dari YouTube. Nah nanti boleh kasih ke PIC pendaftaran, saya dan Giovanni atau Gigi. Ya boleh WhatsApp kami juga untuk daftar, nanti kami akan simpen linknya supaya kami bisa download dulu linknya gitu ya. Jadi nyanyinya gak pakai iklan gitu ya. Dan pendaftaran akan ditutup sampai 28 Maret 2025. Ya boleh dipikir-pikir dulu mau nyanyi lagu daerah apa gitu ya, nanti boleh langsung daftar. Kita punya hadiah menarik untuk acara lomba karaoke ini pastinya. Nah saya juga mau ngajakin Bapak Ibu semua saat ini boleh bersabar sebentar ya. Kita mau belajar lagu tema dari retret kita yang puji Tuhan diciptakan dari keluarga Pak Riki, lagi gak ada ya Pak Riki. Jadi diciptakan oleh keluarga Pak Riki, kita akan sama-sama belajar, nanti juga akan ada gayanya, gak apa-apa coba diikutin dulu supaya kenal dan familiar, minggu depan kita belajar lagi. Nah kalau gitu aku minta bantuan Ceng Monik dan Cek Gigi dan Maya untuk bantu kita latihan, nyanyi dan juga gayanya. Halo Bapak Ibu semuanya. Tadi pengumumannya panjang ya tentang retreat ya. Tapi jangan takut, nanti semuanya itu akan ada di WhatsApp Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti dari GPMBRI akan kirimkan WhatsApp untuk mengingatkan ya. Jadi kalau tadi yang udah diumumin gak hafal, nanti tolong buka handphonenya masing-masing, pengumumannya akan ada di situ semua. Nah sekarang kita akan latih 1 lagu, ini adalah lagu tema retreat kita yang diciptakan oleh keluarga Batlayar. Judulnya sesuai dengan temanya yaitu Beri Yang Terbaik. Jadi 1 kali kita akan coba nyanyikan, Bapak Ibu boleh sambil menyanyikan juga, mau dengerin juga boleh ya. Setelah itu yang kedua kali kita nyanyiin sama-sama. Ku mau membawa
Nah begitu lagunya ya, kita nyanyi sama-sama ya, kita ulang sekali lagi dari depan ya. Boleh bangkit berdiri? Ya, dan ikutin gerakannya ya, yang dibantu sama 3 wanita cantik-cantik ini. Mau bilang ibu-ibu tapi belum ibu-ibu. Apa? Oke, gayanya mulai dari sebelah kanan dulu. Kanannya, ya kanan Bapak Ibu sekalian ya, berarti sebelah sini. Sama-sama, aku sudah ditebus. Aku sudah ditebus dengan darah yang kudus. Ku mau membalas semua kebaikanmu. Inilah hidupku. Ku mau beri yang terbaik bagi Tuhan Yesus, pakai hidupku ini menjadi saksimu selamanya. Ku beri yang terbaik bagimu. Tuhan pakai mulutku. Tuhan pakai mulutku. Kaki juga tanganku. Tutur kata dan perbuatanku. Seluruh hidupku. Ku mau beri yang terbaik bagi Tuhan Yesus, pakai hidupku ini menjadi saksimu selamanya. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku beri yang terbaik. Ku beri yang terbaik bagimu. Ya, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Udah ya. Latihan kita sampai di sini dan ibadah kita pun sudah selesai. Silakan Bapak Ibu bersaat teduh.